Depan. Berada di makam Mbah Abdul Wahid. Dulu masyarakat ini belum tahu bahwa ini Mbah Wahid. Yang tahunya adalah Mbah Mansur dengan apa? Cek dulu. Karena apa? Karena Mbah Wahid diketahui Mbah Wahid itu ketika ada kitab yang kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang ketiga itu ditulis ulang oleh cucunya namanya Gus Isomuddin, cucu daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga ketika di kitab itu diedarkan ada silsilah namanya Mbah Abdul Wahid. Jelas Mbah Abdul Wahid Solo 3 ya di sini ini. Dan Mbah Wahid itu menurut kisaran adalah beliau lahir sekitar 1800 dengan merunut daripada lahirnya Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah 1871 dan Mbah Asy'ari ini buyutnya Mbah Hasyim. Itu bisa dilihat di silsilah. Itu ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Abdul Wahid, mulai dari Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid bin Abdul Wahid Hasyim yang dulu Menteri Agama di era Presiden Soekarno. Kemudian di atasnya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, di atasnya Mbah Asy'ari. Itu menurut Gus Muafiq itu masih ada tingkatan atasnya lagi daripada Mbah Asy'ari sebelum Mbah Wahid ini, yaitu Mbah Abu Syarwan yang lazim disebut Mbah Gareng. Makamnya di Ngeroto, Gubuk Ngeroto, daerah Gubuk itu ada makam namanya makamnya Mbah Mbah Gareng. Ini jelas bisa dilihat nanti di YouTube Mbah Gareng Ngeroto itu nanti ada itu. Dan Mbah karena apa di YouTube itu disebutkan bahwa Mbah Gareng atau Mbah Khairon sebetulnya Khairon atau Abu Syarwan. Khairon itu orang Jawa kangelan ngomong Khairon. Ya, sing gampang Gareng gitu. Dari postur tubuh yang beliaunya pendek dan kurus, sehingga masyarakat menyebut Mbah Gareng. Itu jelas di situ disebutkan bahwa kelahiran Tingkir Salatiga. Itu nanti bisa dilihat di YouTube Mbah Gareng Ngeroto itu. Nah, kemudian Mbah Khairon baru Mbah Asy'ari. Mbah Khairon ini punya putra satu Sengari, Muhammad Sengari, yang kedua itu yaitu Muhammad Asy'ari. Yang nanti Mbah Asy'ari ini mempunyai putra namanya Mbah Hasyim. Mbah Asy'ari ini makamnya di Keras Diwuk, Jombang. Jombang. Tebireng, Kecamatan Diwuk.
Nah, Mbah Asy'ari ini dulunya ya dari Ngeroto itu. Kemudian beliau mondok ini Mbah Gareng dulu. Mbah Gareng ini asli Tingkir. Kemudian dia mondok di Ngeroto itu di makamnya pondoknya Mbah Sirojudin. Makamnya ada itu di Mbah Sirojudin itu. Di sana ada 2 makam. Satu makamnya Mbah Sirojudin, 2 santrinya yang nanti dijadikan kiai juga, yaitu Mbah Ganjur. Mbah Ganjur itu di sebelah selatannya musola masjid musolanya pondoknya Miftahul Huda di Ngeroto niku. Nah, kemudian kalau Mbah Khairon atau Mbah Gareng itu tidak ada di dalam cungkup kayak ini, tapi di luar. Itu bisa dilihat, itu di YouTube-nya ada. Kenapa Mbah Khairon bisa sampai di sana? Beliau juga mondok mencari ilmu di tempat Kiai Sirojudin. Karena Kiai Khairon ataupun Mbah Gareng ini adalah murid yang pandai, kemudian oleh Mbah Sirojudin dinikahkan dengan cewek sana, cewek Ngeroto. Lahirlah 2 orang laki-laki, yaitu Mbah Sengari dan Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari mondok ke daerah Keras di tempat Mbah Kiai Osman, yaitu sekarang di Pondok Denanyar, Jombang. Kemudian Mbah Asy'ari ini juga termasuk murid yang cerdas, sehingga dipek mantu sama Mbah Usman. Mbiyen itu sejak dulu kalau ada santri kok ganteng, terpinter, mesti dipek mantu. Iki mriki nggih enten to, enten Mbah Kiai Somyani niku nggih ya pinter ya ganteng, akhirnya dipek mantu kalih Kiai Ploso. Itu Mbah Kiai Somyani. Lah Mbah Asy'ari juga begitu. Mbah Asy'ari juga seorang santri yang pandai, yang pinter, alim, sehingga beliau dinikahkan oleh Mbah Kiai Osman. Semula mengajar di pondoknya Mbah Kiai Osman itu, tapi kemudian oleh Mbah Usman disuruh pindah, kowe gawe pondok dewi teng sakniki teng ngendi jenengane teng Keras. Di Keras niku sebelah baratnya Tebu Ireng, kira-kira 3 atau 4 kilo dari Tebu Ireng. Nah, disitulah Mbah Kiai Asy'ari dengan nikah dengan putrinya Mbah Kiai Usman. Ada putra, di antaranya adalah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menikah mempunyai putra namanya Mbah Abdul Wahid Hasyim, Menteri Agama tadi. Kemudian Pak Kiai Abdul Wahid Hasyim mempunyai putra yang paling kita kenal, di antaranya adalah Gus Dur ataupun Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari Gus Dur sampai Mbah Wahid ini adalah eyang yang ke-5. Nggih. Ana Mbah Abdul Wahid, mulai Mbah Hasyim, Mbah Asy'ari, Mbah Khairon, baru Mbah Wahid. Jadi kakek keempat. Kakek keempat ya apa? Mbah Buyut Canggah Wareng. Kalau ke-6 bar Wareng utek-utek. Terus yang ke-7 Gantung Siwur. Nggih. Nah ini Mbah Wahid itu sekarang kita sudah sampai pada Mbah Wahid. Mbah Wahid itu siapa? Mbah Wahid adalah termasuk pasukan Diponegoro waktu itu, yaitu perang Diponegoro tahun sekitar di antara 1825 sampai 1830. Kenapa sampai di sini?
waktu itu ketika perang Diponegoro berakhir, tapi Belanda masih mempunyai rasa masih rasa dengki dengan Pangeran Diponegoro. Dia mencoba untuk menangkapnya, tapi nggak bisa. Akhirnya diadakan perundingan dengan dalih bukan perundingan, tapi diajak untuk merayakan hari raya. Kemudian tapi Mbah Diponegoro, Pangeran Diponegoro punya firasat lain, tapi dia tetap mau. Karena apa? Karena kalau hanya firasat itu kata hati, tapi kalau yang zahir, dia diajak untuk merayakan Idul Fitri. Akhirnya Mbah Hasyim tanpa membawa apa-apa datang ke markas Belanda. Di sana kelihatannya ya disambut dengan baik, tapi ternyata Belanda punya taktik lain, yaitu menangkap. Sehingga itu disebutkan betul di koran, namanya koran Lokomotif, punyaannya Belanda, tapi tidak diedarkan sampai di Indonesia dan di dunia karena malu Belanda bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro, tapi dengan cara yang licik, itu yang curang itu. Akhirnya ketika Pangeran Diponegoro akan berangkat, malamnya sudah mengatakan pada santri-santrinya, besok saya mau ketemu sama Belanda, tapi nanti kalau saya pulang nggak masalah, tapi kalau saya tidak pulang, santri-santri saya kami harap untuk kembali dulu ke rumah masing-masing, ke desa masing-masing, dengan masih ada satu komando, yaitu setiap di rumahnya ataupun di musolanya, di situ supaya ditanam pohon sawo. Ngerti sawo ya? Sawo ya, sawo kecek itu merupakan satu satu pertanda bahwa sebetulnya sawo itu ada dari kata-kata bahasa Arab. Setiap kali imam mau mengajak jamaahnya sholat, mesti bilang apa imamnya? Sawu sufufakum, artinya ratakan barisan. Artinya apa? Pangeran Diponegoro memerintahkan terhadap pasukannya untuk merapatkan barisan satu komando. Dengan apa? Dengan menanam pohon sawo di depan masjid. Nah, di sini di masjid, dua masjid, yaitu di sini sebelah barat ini ada Masjid Al-Fudola, dan di sebelah timur Pasar Cengek itu ada Masjid Sabilal Mutakin. Dulunya di Sabilal Mutakin ada dua sawo itu, sehingga kita yakin bahwa Mbah Wahid itu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, beliau ketingkir di sini. Rumahnya di mana lah, ini yang kita belum tahu, karena Mbah Wahid ini tidak meninggalkan situs apapun, baik itu apakah pondok ataupun rumah ataupun musola. Tapi di sini ada sesepuh dulu, yaitu Mbah Hisam, Mbah Rus, itu adalah namanya Mbah Kiai Abdan, itu lahir hampir sama dengan Mbah Wahid, yaitu 1800. Beliau meninggal pada umur 131 tahun. Beliau meninggal dengan pada tahun 1931. Nah, itu dari itu bisa kita tarik benang merah bahwa Mbah Wahid itu kesini adalah atas ajakan daripada beliau Mbah Abdan. Karena apa? Mbah Abdan itu sangat-sangat senang, sangat-sangat tertarik dengan orang yang pandai. Itu terbukti
putrinya Mbah Abdan itu dicarikan jodoh dengan cara mencari. Mbah Abdan itu mencari cowok ganteng dan pinter, yaitu di Pondok Jamsaren Solo. Akhirnya ketemu Mbah Asmu'i. Nah itu Mbah Abdan. Nah ketika Mbah Wahid datang ke sini, beliau Mbah Abdan tertarik, akhirnya diajak untuk ke sini. Mungkin terbukti dengan antara Masjid Al-Fudola dengan Masjid Sabilal Mutakin itu ceritanya duluan Masjid Sabilal Mutakin. Lene bangun masjid itu karena apa? Karena Mbah Abdan dulu pernah diminta untuk menjadi khotib di Masjid Sabilal. Nah, biyen kalau dulu bukan Masjid Sabilal Mutakin, ya pokoknya masjid nama desa. Itu ana masjid Kalibening, ana masjid Sanggrahan, ana masjid kalau di sini lazimnya Kauman. Nah, dengan demikian ini cerita singkat tentang Mbah Wahid datang ke sini kisaran 1830. Kemudian tapi tentang peninggalannya, rumahnya di mana, peninggalannya apa saja, kemudian kita belum mengetahui. Kemudian ke atas, Mbah Wahid ini punya bapak namanya Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim itu di bawahnya Mbah Abdurrahman, atau di atasnya Mbah Abdul Halim ini ada Mbah Sambu yang makamnya ada di Lasem, di Masjid Lasem itu ya, sebelah jenengannya sebelah kanan masjid itu ada makam. Di situ ada makamnya Mbah Sambu. Lah Mbah Sambu inilah nanti muncul daripada beberapa tokoh ulama yang ada di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian di atasnya Mbah Sambu adalah Mbah Abdullah. Mbah Abdullah itu Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ya. Pangeran Benowo yang kita tahu makamnya itu banyak. Teng Masjid Demak sampingnya Raden Patah juga ada Pangeran Benowo. Di Sragen Lupuh itu juga ada makamnya Pangeran Benowo. Wallahu alam bisawab, yang benar yang mana? Kok di situ ya ada pusaranya, tapi kita yakin bahwa beliau tetap meninggal. Makamnya di mana kita nggak tahu. Karena apa? Karena bisa jadi yang di itu adalah petilasan juga bisa. Akhirnya gen keramat, akhirnya dibentuk makam. Kemudian di atas Pangeran Benowo adalah Abdurrahman, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir itu siapa? Ya, yang kita kenal dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya, yang ketika Demak mulai runtuh, kemudian beliau pindah ke Pajang, membuat keraton, yaitu mulai itulah namanya Kerajaan Mataram Islam. Kemudian sama Londonya dengan Linggarjatinya akhirnya bisa dipecah. Ada Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Nah, itu di atasnya adalah di bawahnya Joko Tingkir. Di atasnya Joko Tingkir, di bawahnya ya. Kemudian Abdul Aziz, Abdul Fattah, Maulana Ishak, dan sampai pada kalau diurut terus sampai pada Kanjeng Nabi, itu bisa dilihat di silsilah Kiai Hasyim Asy'ari. Nggon Google atau nggon YouTube itu ada. Nah, inilah Mbah Wahid. Kalau kita yakin Mbah Wahid menurunkan Mbah Asy'ari, Mbah Khairon yang termasuk santri ganteng dan pinter, Mbah Asy'ari juga santri ganteng
dan pintar. Mbah Hasyim mendapat julukan Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu enggak seperti sekarang. Hadratus Syekh itu adalah orang yang keluaran Timur Tengah dan hafal 6 kitab hadis yang kita kenal dengan namanya Sunan As-Sittah. Sunan itu nama daripada beberapa kitab yang beliau Mbah Asy'ari ini hafal. Ada Bukhari, ada Muslim, Abu Dawud, ada Nasai dan lain sebagainya. Beliau hafal. Di orang Indonesia itu yang mendapatkan julukan Hadratus Syekh itu ada 2. Yang satu Mbah Hasyim Asy'ari, yang nomor 2 adalah seorang perempuan dari Sumatera. Terus beliau pulang itu kemudian membuat ketika 1926 membentuk satu jamiah kumpulan organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama, atas saran daripada di sini atas saran siapa? Mbah Kiai Humedi Sholeh. Mbah Kiai Humedi Sholeh itu juga orang Tingkir. Dulunya orang Tingkir, ya sekarang masih pusaranya di Makam Sanggeran. Itu yang menyarankan agar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk satu jamiah namanya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di waktu itu ada yang kita kenal dengan nama Komite Hijaz. Komite Hijaz kan ya? Nanti bisa dilihat. Komite Hijaz itu apa? Adalah usulan dari dari Mbah Hasyim Asy'ari yang mengutus sama Mbah Wahab Hasbullah sebelum dibentuknya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena itu terjadi peralihan kekuasaan di Saudi Arabia sana, yang dulunya adalah dipimpin oleh beberapa emir yang sifatnya masih Sunni, ahli sunnah. Kemudian tapi ada peralihan, diambil alih oleh Saud, Ibnu Saud, yaitu siapa Ibnu Saud itu? Nah, ini di balik itu ada seorang pemikir jenenge Abdul Wahab itu. Terus Ibnu Saud ini disuruh, udah kamu yang jadi raja, saya backingi, tapi pemikiran saya, manhaj saya ini harus dihidupkan di sini. Akhirnya jadilah paham yang namanya paham Wahabi. Paham Wahabi adalah nggak percaya dengan kuburan kayak ini. Tempat-tempat keramat dia anggap musyrik. Jadi ziarah kayak begini ini dianggap musyrik. Tempat-tempat bersejarah di Saudi coba dihilangkan semua. Termasuk hampir saja adalah makam Nabi. Akhirnya Mbah Hasyim mendengar utusan sama Mbah Wahab supaya mendatangi Raja Saud yang ada di Saudi Arabia itu. Ketika Mbah Wahab sampai di sana, beliau ingin bertemu dengan raja, tidak ada yang berani mengantarkan. Akhirnya ada seorang pemuda yang namanya Humedi, dia mau mengantarkan. Saya siap mengantarkan Kang Wahab dengan syarat nanti saya pesen sama sama Kiai Hasyim supaya membentuk satu kelompok, entahlah kelompok namanya apa, jamiah, akhirnya dengan simbol gambar yang gambar kasar itu diberikan, akhirnya bisa menemui daripada Raja Saud waktu itu, dan mempunyai usul sebagai anggota komite supaya makam Rasulullah tidak dibongkar. Akhirnya disetujui yang satu ini.
yaitu makam Rasulullah tidak dibongkar, tapi lainnya sudah dihilangkan. Termasuk kemarin saya melihat tempat kelahiran Rasulullah sekarang sudah nggak ada, sudah menjadi perpustakaan. Itu kemarin aku ndelok YouTube, wong pancen seneng ndelok YouTube begitu. Nah, inilah apa? Antara kisah-kisah sejarah ini ya sehingga kita sampai di tempat Mbah Wahid dengan asumsi, dengan kita husnudzon bahwa beliau juga termasuk orang yang orang yang solih, yang alim, bahkan bisa dikatakan adalah seorang wali. Tapi yang mengatakan wali adalah wali juga. Kalau kita yakin husnudzon bahwa beliau adalah orang yang solih, nyatanya keturunannya juga solih, juga alim. Yang kita kenal adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Yang pernah kita ketemu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pernah datang ke sini juga ketika beliau ada pengumuman tentang pencalonan presiden yang kedua, beliau nggak lolos itu ketika beliaunya Mbah sinten Gus Dur rawuh teng mriki perlu ziarah. Itu sekitar sejarah beliau. Kemudian nanti akan kita buat tim penggali tim pencari fakta enggak, tapi mencari sejarah. Kita sudah melibatkan yang dikenal sama Pak Din, yaitu Mas Abel. Kemarin sudah lihat-lihat, sudah ke sini, sudah mencoba mencari buku-buku kuno. Akhirnya nanti akan kita bentuk satu tim, namanya tim mencari jejak daripada beliau Mbah Abdul Wahid ini. Insya Allah tanggal 16 Desember juga pernah warenge. Nggih. Mau saban iki mau sapa arep Gus Dur apa sih? Wareng. Ngisare wareng apa? Utek-uteke. Utek-uteke Mbah Hasyim Mbah Wahid niki di antaranya yang Mbak Yeni Wahid, putri Gus Dur, juga akan rawuh di sini untuk momen deklarasi Kampung Damai. Karena di sini karena beliau juga sadar bahwa di sini ada makam leluhurnya, berarti ada semacam kaya kesamaan emosional antara Tingkir dan Wahid Foundation itu. Itu yang sekedar sejarah singkat yang saya tahu. Kalau ditanya Mbah Wahid aslinya dari mana juga belum bisa diketahui. Peninggalannya juga apa saja di sini juga belum kita ketahui. Nanti akan kita gali bersama. Mungkin di antara teman-teman ada satu narasi ataupun menemukan apapun, misalnya sejarah cuplikan, bisa untuk bisa untuk melengkapi daripada manakibnya Mbah Abdul Wahid ini. Nah, sekarang kita sudah sampai kita berhadapan dengan beliau. Kita secara khusyuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Untuk apa kita ziarah? Untuk adalah pertama untuk mendoakan pada beliau. Asamudo azayami mazayakum asanadro asarahma wa tawshana